bolos bareng. Iya. Kebetulan aku sama Yunin kan sekelas nih. Terus waktu itu ada pelajarannya Mr. Heru kan. Nah terus habis itu kita tanda tangan tuh sekelas tuh. Sampai satu kertas full gitu. Itu seru banget sih. Tapi habis itu ternyata nggak balik ya, Cok? Iya. Gila, Wah. Cok. Sedih sih. Sedih sih. Awalnya seneng sih. Terus 2 sedih. minggu. Terus sedih. Ya. Terus sampai berapa tahun sih kita? Setahun lebih. Hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun. Buat konteks ya Tang ya, itu 2 minggu sebelum Dedik anjing. Bener-bener udah tinggal gas jalan. Covid. Tapi kalau dipikir-pikir juga banyak banget gak sih yang kita dapetin yang nggak bakal kita dapetin kalau misalnya nggak libur. Kayak kita bisa malah jadi diem dan apa ya, nge-evaluasi sejauh ini kayak sebenarnya apa sih hal yang harus dipertahankan, apa hal yang harus diubah gitu. Jadi ya emang libur pandemi ini tuh kayak blessing in disguise lah pokoknya. Nggak meskipun banyak negatifnya tapi nggak cuma negatif doang. Aneh, Cok. Podo wae as. Podo, Cok. Aneh. Weh, Oi. ya di satu sisi itu mereka 77 itu tidak ingin dikekang loh rasanya gitu. Oh. Tidak ingin dikekang loh. Pengen bebas sakarepe dhewe, tapi yang aku suka tuh 77 tuh tahu tempat loh. Sembodo. Walaupun mereka tidak ingin dikekang tapi mereka sembodo. Anjay 77. Keren. Mungkin susah kalau dideskripsiin pakai satu kata gitu. Iya. Dia terlalu banyak nilai lah yang terkandung di 77 buat aku itu. Wih, udah mulai gua nih. udah mulai Angkatan anjing lah 77. Kayak angkatan yang apa-apa tuh kayak terabas gitu nggak sih, kayak bodo amat kalau misalnya kita yakin mau ngelakuin sesuatu kayak yaudah entah orang mau bilang apa yaudah gas-gas aja gitu. Dan ya itu kayak jadiin 77 itu tempat yang sangat tepat buat kita tuh ngembangin diri nggak sih, karena apapun yang mau kita lakuin tuh kayak ada aja yang nge-support gitu. Jadi ya 77 angkatan yang keren lah pokoknya. Iya, walaupun kadang terabasnya di luar nalar. Iya, di luar nalar tapi ya udahlah bodo amat Covid, gitu. fanbase, nggak ada yang pakai masker. Generasi yang smart, kemudian generasi yang supel, dan generasi yang solutif. Ini sangat tepat karena saya mengamati kalian selama 3 tahun di SMA Negeri 3 Yogyakarta atau SMA Padmanaba. Kalian memberikan satu tinggalan yang sangat luar biasa. Karena apa? Pada masa pandemi itu sangat sulit. Sementara sekolah lain itu kesulitan untuk mencari bentuk kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Tapi untuk kalian, Padma 77 justru menjadi satu role model pada adik-adiknya bahwa pandemi bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru kalian adalah sebagai generasi yang sangat adaptif dan solutif. Pandemi adalah sebagai tantangan untuk lebih kreatif dan inovatif. Angkatan yang gagal nurunin budaya tapi berhasil nurunin ranking. Kalau menurutku ya minimal Mungkin kelas 10 dan kelas 11 tanpa pandemi sih bisa ya. Kau pengen ngulang pandemi? Yang pengen aku ulang mungkin karena aku ngerasa kayak kelas 10 tuh masih banyak momen-momen yang
belum aku ikuti dengan apa ya, seksama. Maksudnya kayak ya kita tahu ternyata kita menghadapi pandemi, jadi kayak aku pengen banget ngulang mungkin dari kelas 10, di kelas 10 awal mungkin sampai pandemi nggak apa-apa, tapi kayak buat ya memaksimalkan untuk mengikuti momen-momen yang ada di angkatan. Karaoke sama temen-temen waktu kelas 10. Jadi waktu gitu udah pulang, udah selesai jam pelajaran, terus ada yang nyetel lagu di kelas, terus teriak-teriak matiin lampu. Wah, secukupnya tuh waktu itu lagunya, kayak seru banget sih pas itu. Kayak aku joget-joget Sama Yasmin, teman-teman yang lain lah. Seru banget. Itu yang pengen aku ulang di Padma. Sama sih kurang lebih, yang penting aku bisa kumpul, bisa ngobrol sama teman-teman aja tuh udah Cukup. seneng banget ya. Kalau aku premiernya Penbus, oh my god, seru banget nggak sih guys? Kalau aku jujur, kalau pengen disuruh ngulang, semuanya pengen diulang dari kelas 10 sampai kelas 12. Tapi pandeminya dihapus, dah gitu doang. Kalau hal yang pengen, jujur ya, kalau hal yang pengen aku ulang tuh, aku pengen banget ngulang kelas 10. Aku kangen kelas 10. Itu aja teman-teman. Kalau menurutku aku pengen ngulang jadi pemain perak sih. Kan ya udah. Aku pengen ngulang semua kegilaannya. Apa? Semua kegilaannya. Oh iya. Contohnya apa? Contohnya gila mau UTBK, gila kelas 10 ngevent. Kayak mau mati gitu, ngeventnya banyak banget. PLS, wah itu PLS lebih Itu gila PLS lagi. sih, itu sih. Itu lebih gila itu, paling gila. Oke sih. PLS sih gila banget. PLS gila. Tapi kelas 12 paling gila. Kelas 12 paling gila. PLS tambah UTBK. Iya, Wah itu waduh, gila. Gak masuk akal. Kamu apa? Udah tak jawab. Kelas 10 lah, cok. Edan po kelas 12 toto. TBK susu. Weh, apa? Lu mah kelas 10, aku mah kelas 12 sih. Oh, cocote. Ini kisahku ketika sudah dekat UTBK. Malam ini ku pusing sekali, mau masuk perguruan tinggi. Kulihat list SNMPTN, ternyata ku tidak kompeten. Aduh anjing, pusing pisan. Omongannya sia-sia. Aduh anjing, pusing pisan. Buku TPS susah sekali, apalagi ada ekonomi. Otakku kini kecapean, otakku kini kepanasan. Aduh anjing, pusing pisan. Aduh anjing, pusing pisan. Gara-gara bukunya Ganesha, pikiranku kemana-mana. Jangan lupa TOBK. Jangan lupa TOBK. Penbus sih, soalnya Penbus tuh salah satu event atau kegiatan yang pertama kali setelah kita hampir 1 tahun, 2 tahun, ya setahun. Sekitar 1 tahun nggak ketemu dan emang berkegiatan di rumah masing-masing. Terus tiba-tiba kita 77 itu diemban amanah buat bikin sebuah pentas dengan konsep yang baru. Tapi kita juga jarang ketemu setahun sebelumnya, jadi ya menurutku keajaiban Padmanya itu ada di situ. Karena kita yang emang belum sedekat itu, apalagi kan harusnya kelas 11 kan emang momen-momen dekat, momen-momen kelas 11, tapi kita nggak ada. Tiba-tiba ada band, dan dengan ajaibnya rasa kekeluargaan itu muncul di tengah tekanan event dengan konsep baru dan yang pasti tekanan pentas besar juga.
peristiwa berkesanku tuh dulu waktu pas zaman-zamannya event offline itu kan kayak sering jualan gitu kan, usdat, terus kayak setiap istirahat tuh udah dicat sama kakak, kayak, ayo ambil tahu bakso, terus kayak harus nawarin, ayo beli tahu bakso 1, 2,5, 2, 5.000. Nah, kayak ya ampun, sampai sekarang masih trauma sebenarnya. Kalau pengalaman berkesan di Padma sih, ya kalau bagi saya ya dulu sempat menjadi koordinator PSW Dekor dan pemain penbus yang mana koordinator Dekor PSW itu dulu menurut saya itu menjadi titik darah penghabisan saya dan teman-teman saya. Karena jujur saja teman-teman, gara-gara PSW itu akhirnya saya dan teman-teman saya itu rela berkorban, menerjang badai, menerjang petir demi satu gate, demi keselamatan satu gate saja. Gila, harusnya itu dibuat legasi gitu loh. Gak terima saya, tapi udah gak apa ya. Apa? Oh ya, beneran. Nah kebetulan badannya sekarang datang lagi, kayaknya masih marah dia sama saya gitu. Senang, sangat-sangat senang. Karena apa? Karena gini, gara-gara libur 2 minggu tolol itu, gate PSW-nya tuh gak jadi dipakai dan ujung-ujungnya dibakar. Terima kasih semuanya. Makasih buat lu semua. Terima kasih. Makasih COVID. Yo, what's up guys? Selamat datang di film Angkatan Kenangan. Ya, film Kenangan Atta kan atau gimana? Hai. Peristiwa berkesan ya. Banyak sih, walaupun mungkin ya kayak misalnya apa ya pas apa awal-awal itu masa pengenalan itu bener-bener kayak kita saling rame, kita saling itu ada drama dan semacamnya, drama sama apa kakak kelas dan semacamnya. Wah, aku kayak bener-bener terikuti emosinya, walaupun kadang ada yang nyadar, tapi ya itu bener-bener awal itu bener-bener momen yang paling ngena lah di hatiku gitu. Dedik art angkatan kalian sih. Ada apa itu? Apa ya, kita kan tadi Bu Eka bilang ya, Padmanaba 77 itu anak pertamanya Bu Eka di SMA 3. Kemudian Dedik Art di angkatan kalian itu kalau boleh dibilang event pertama yang Bu Eka ikut serta dari nol. Dari mulai seleksi konseptornya, dari mulai kalian ngembangin konsep, bahkan dari kalian berproses dan lain sebagainya sampai akhirnya terpaksa harus dibatalkan karena COVID, itu sangat berarti sih, sangat berkesan sih. Gimana ngelihat ekspresi kalian, gimana ngelihat bagaimana upaya usaha kalian itu luar biasa sih buat Bu Eka, karena anak baru kelas 10 sudah berprogres seperti itu, ngasilin karya yang kalau Bu Eka boleh jujur di luar ekspektasi. Karena kalau misalnya dilihat dari pembelajaran di kelas kan sebenarnya oke lah, biasa. Yang bagus ya benar-benar sudah kelihatan siapa karya-karya yang bagus, tapi saat kalian berproses untuk pameran yang mana itu acara angkatan, event angkatan, hasil karyanya ternyata di luar ekspektasi semua sih. Kalau aku sih ini ya, jujur pas Lintang tuh dia jadi dia kebelet BAB terus kotorannya kena celananya. terus dia ngechat di grup cowok-cowok, tolong ambilin celanaku please gitu. Terus kita anterin ke kamar mandi. Itu sih yang paling berkesan jujur. Kalau aku yang paling berkesan adalah lihat orang di sampingku ini mukul temanku sampai matanya dijahit 3. Jahit 3. Enggak matanya, bawah matanya beda. Bawah matanya jahit 3. Gak usah nambah-nambahin dong. Itu sih udah. Salah satu yang dia dulu paling asik. Nah, dulu kita pernah tuh full team 4 tribun. Ya, pas di Bian itu. Kayak sampai malam sampai ada yang nginep, iya. Terus ini apa sih namanya? Ini ngapain sih ini? Metisi. Gitu. Terus kayak apalagi kelas 10 kan dibabu buat ngangkat. Ini ya koreo karena ngangkat kakaknya nggak ada yang mau. Terus kayak kelas 10 kayak, gak apa-apa biar aktif gitu. Kitanya juga yang yes aktif. Aku senang deket sama Kak. Aku seneng, aku jadi anaknya kakel. Aku seneng jadi anak kakel. Aku ngangkat koreo dari sekolah ke Gor UNY. Gak dapat minum, tapi gak apa-apa. Tapi ya anjing. Maaf.
Ya gitu. Enggak apa-apa sih. Enggak apa, itu pengalaman yang oke juga sih. Sama Tapi kayak dulu, step apa? Pas ini dulu kita pernah pas PLS masa teman-teman Abe. Oh ya itu juga. Jadi ada ceritanya. Gimana Bian ceritain Bian? Ya itu tuh jadi suruh buat koreo apa? Kita disuruh buat koreo gitu kan buat kelas 10 gitu kan. Iya. Aku bisa cerita lagi, ulangin. Jadi itu kita dulu suruh bikin koreo. Nah, kan kita ngiranya koreo itu yang gerakan-gerakan kan. Iya, padahal tuh kakalnya tuh kayak nyuruhnya tuh satpamnya tuh nyuruh koreo ini gambar. Bener. Iya. Nah, kita nggak tahu, kita goblok semua. Iya. Dan bodohnya kita juga rekam kirim ke kakak lagi. Iya, jadi gini kan. Gimana? Kami ini kelas 10. Kami datang untuk kawanku. Di mana kau berada, kami selalu ada. Karena kami kelas 10. Nah itu malu-maluin sih, itu lumayan malu. Itu jadi sampai sekarang jadi Lintang yang disalahin atas kegoblokan kita, Lintang disalahin ya. Tapi emang itu Lintang yang goblok. Iya. Dan kita juga pakai di hari H itu koreonya kayak gitu-gitu. Koreo kalian mana? Kami ini kalah. Satwa-satwanya pada pakai apa? Banner apa tulisannya? If you never understand, you not one of us. If you never understand. Kita malah gak jelas banget sumpah. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebak. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Tiap orang tuh bakal pergi, itu udah pasti. Apapun itu, sedekat, serumah, satu atap, satu ranjang itu bakal pergi, Cok. Apapun itu. Makanya kayak tiap momen sama orang-orang yang aku sayang, bener-bener pengen tak manfaatin. Mengari sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Saya tadi nangis di jalan. Maaf. Nggak kuat saya. Kalian sebenarnya nolong Herheno dan Bapak Ibu guru yang lain, terus khususnya di kesiswaan. Kenapa? Saya tidak membayangkan kalau kalian itu adalah sosok yang sangat
bisa mengerti, sulit dalam ngomong-ngomong. Saya menangkap Anda itu seolah-olah seperti sosok yang sangat paham tentang kelemahan seorang guru. Jadi guru sebenarnya tidak mampu dalam beberapa hal, tetapi kalian menyembunyikan itu sehingga kalian memunculkan satu greget semangat bahwa saya adalah sebagai tipikal generasi muda yang sebenarnya mampu untuk diajak diskusi dan mampu untuk diajak melakukan sesuatu. Itu yang saya tangkap. Itu. Jadi kalian itu sangat beliau tidak supel ya, smooth kalian itu. Jadi saya nggak nyangka kalau kalian itu sebagai sosok yang mampu, tapi kalian itu tidak menunjukkan sesuatu yang jumawa atau sombong gitu loh, atas kemampuan kalian itu. Nah, saya tahunya setelah kalian menunjukkan sesuatu itu, kalian sungguh luar biasa. Jadi saya itu sebenarnya nangis teringat Padma Naba 7 itu, bener. Pesannya, ulang. Sejauh apapun kalian melangkah, SMA 3, Padma Naba itu rumah. Kalian kan lahir di sini ya, lahir di Padma Naba, jadi angkatan yang ke-77. Sebagai orang tua sih, Bu Eka mungkin dengan guru-guru yang lain ya, kita sudah berusaha menjadi orang tua kalian, sudah berusaha memberikan yang insya Allah itu yang terbaik buat kalian, dan bekal ilmu yang mungkin tidak seberapa pernah kita kasih, silahkan dimanfaatkan dengan baik di luar sana. Silahkan kalian berkembang dengan segala yang kalian bisa, yang kalian punya, tapi jangan lupa pulang. Pulang itu bukan berarti terus kalian hanya untuk melepas penat, melepas capek, enggak. Kalian pulang itu buat ketemu sama saudara-saudaramu, ketemu sama orang tuamu, dan yang jelas sih berbagi cerita, berbagi ilmu sama adik-adikmu. Itu sih. Mereka cuman pesen, kalau kamu sudah ada di atas, jangan lupa lihat ke bawah. Karena kamu bisa capek di atas, kamu bisa mencapai tingkat yang tinggi itu, kamu pasti butuh naik banyak anak tangga, dan mungkin kamu dibantu oleh orang yang ada di bawah. Terima kasih.